Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Yang kami hormati Pak Mangapul sebagai penguji dari UTS mata kuliah wawasan aplikasi teknologi. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penerapan cloud computing dalam sistem perkuliahan di Universitas Internasional Batam dari studi kasus Fakultas Sistem Informasi. Next. Latar belakang dari slide presentasi kami ini, yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu apa itu cloud computing. Jadi, secara sederhananya, cloud computing itu adalah komputasi awan, di mana metode penyampaian berbagai layanan melalui internet dan sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Cloud computing itu juga sangat populer ya di belakangan ini karena memiliki banyak keuntungan, di mana lebih irit dalam biaya, terus meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, dan performa, serta juga keamanannya lebih terjaga. Tentang Universitas Internasional Batam. Jadi salah satu dari program sarjananya itu adalah sistem informasi. Sebagai salah satu program studi yang bergerak di bidang teknologi dan informasi, sudah sepatutnya kita mampu mengimplementasikan lingkungan yang berteknologi, lanjut penerapan cloud computing dalam sistem perkuliahan. Beberapa contohnya itu adalah e-learning dan tim. Jadi contoh dari cloud computing pada e-learning. Jadi kita bisa lihat di sini. Di sini ada website elearning.uib.ac.id. Lanjut ke cloud computing pada Microsoft Teams. Jadi di sini adalah sistem pembelajaran yang dilakukan oleh UIB, di mana pertemuan yang dilakukan itu bisa direcord sehingga recordingnya tersebut tersimpan dalam cloud pada Microsoft Teams. Baik, lanjut kepada saya sendiri, Didi Santoso. Hari ini kita akan mengidentifikasikan masalah dari cloud computing tersebut. Tentu saja semua yang memiliki keuntungan ada juga kerugiannya. Salah satu kerugian dan keuntungannya seperti yang dibilang Mbak Linda, kita dapat online, bisa lakukan di mana saja, terdapat server, dan juga bisa melakukan upload dan download di mana saja. Tentu saja terkadang dalam open sebuah page tersebut, kita akan mengalami loading page yang sangat lambat, sehingga fail. Itu juga dikarenakan kita membutuhkan internet yang cukup memadai. Dan juga ketika Anda upload file, bisa saja file tersebut memiliki max kapasitas yaitu 2 MB, karena memang upload tersebut datanya tidak memadai untuk menerima lebih dari 2 MB. Dan juga ketika Anda upload untuk share screen di layar di Microsoft Teams, Anda harus memiliki internet yang cukup agar tidak memiliki resolusi yang rendah ataupun buffering dan lain-lainnya. Selanjutnya, terdapat error juga di website UIB tersebut. Terkadang karena kebanyakan mahasiswa yang mengakses website hingga Anda bisa mendapatkan server yang down ataupun lelet hingga tidak bisa diakses. Itu dikarenakan kebanyakan orang yang mengakses website tersebut itu merupakan salah satu kerugian dari cloud computing jika ingin mengakses kepada website tersebut. Baik, selanjutnya penerapan cloud computing dalam sistem perkuliahan di Universitas Internasional Batam dalam kurung studi khusus Fakultas Sistem Informasi. Ini merupakan ide dan juga judul dari kelompok kami. Penerapan cloud computing di bidang pendidikan berperan penting dalam meningkatkan dan memajukan mahasiswa-siswi terutama di kondisi COVID-19 ini. Karena kita semua tahu kalau sekarang tengah di pandemi COVID-19, maka bagian besar dari universitas akan menjalankan universitasnya secara online. Dan kebutuhan utamanya hanya dengan akses internet, kemudian siswa-siswi dapat akses dan menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan software dengan baik dan mudah. Selanjutnya, penerapan cloud computing di bidang pendidikan. Cloud computing dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang baik secara online bagi mahasiswa-siswinya terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti mengakses software tertentu yang kemungkinan kelak akan berguna bagi masa depan anak didikan dan juga meningkatkan pembelajarannya. Selanjutnya, sistem security cloud computing sangat terjamin
dalam keamanan privasi dan data mahasiswanya. Selanjutnya juga ada cloud computing tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Cloud computing menyediakan banyak fitur dengan kegunaan yang berbeda yang pastinya akan bermanfaat bagi setiap pelajaran. Sekian dari saya, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Jenari. Oke, next. Oke, untuk kesimpulan dari tema kami ini, pertama adalah cloud computing ini adalah paradigma baru dalam komputasi yang menyediakan banyak layanan, yang tentunya sangat membantu dalam proses belajar mengajar secara online. Kedua, penerapan cloud computing dalam sistem perkuliahan di UIB dapat kita lihat dari e-learning dan Microsoft Teams yang digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa UIB. Untuk yang ketiga, penerapan cloud computing di bidang pendidikan sangat penting, terutama pada masa pandemi saat ini, di mana penggunaan cloud computing ini sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar secara online, contohnya dalam pengumpulan tugas, dalam pengambilan materi, dan penyebaran materi oleh guru-guru yang bertugas atau dosen-dosen yang bertugas. Untuk yang keempat, penggunaan cloud ini sangat berguna. Maksudnya sangat berguna karena cloud ini menyediakan berbagai layanan yang sangat membantu kita dalam proses pembelajaran, dan juga cloud ini dijamin aman. Untuk yang terakhir, biaya penggunaan cloud computing ini tidak terlalu tinggi. Maksudnya untuk satu harga setiap produk cloud yang kita pakai harganya sesuai dengan produk, di mana seimbang harganya. Oke, sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.